Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat siang waktu Malang, waktu Indonesia. Dan saya ingin melanjutkan cerita kembali mengenai pengalaman saya melaksanakan program internasionalisasi bahasa Indonesia atau melaksanakan diplomasi kebahasaan melalui program yang dilaksanakan oleh Pustanda Badan Bahasa. Jadi ceritanya saya sekarang sudah kembali ke Indonesia dan saya ingin sedikit menceritakan tentang kelas bahasa Indonesia yang saya laksanakan di Tunisia di periode 2 Oktober sampai 31 Desember. Jadi ceritanya eh, saya itu bertugas dari tanggal 2 Oktober sampai 31 eh, Desember 2023. Jadi di program ini adalah program lanjutan dari pelaksanaan internasionalisasi bahasa atau diplomasi kebahasaan di Tunisia yang dilaksanakan mulai tahun 2015. Dan pelaksanaan internasionalisasi atau diplomasi kebahasaan mengajar BIPA di Tunisia periode ini dilaksanakan di Institut Superior des Langues des Tunis. Jadi ini adalah eh, institut kebahasaan seperti itu. Kalau dulu di Indonesia ada seperti STBI, seperti Sekolah Tinggi Bahasa Bahasa Asing atau Bahasa Inggris seperti itu kalau di Indonesia. Jadi di kampus ini memang fokusnya memang fokus ke bahasa dan bahasa-bahasanya tidak hanya bahasa Arab tapi juga bahasa-bahasa asing dan saya mengajar di Departemen Bahasa Oriental. Di departemen ini ada salah satu mata kuliahnya ada mata kuliah Bahasa Indonesia bagi penutur asing, penutur Tunisia seperti itu. Dan secara keseluruhan departemen ini melaksanakan pembelajaran kelas bahasa Mandarin. Jadi seperti itu. Jadi selain bahasa Mandarin, di sana juga ada bahasa-bahasa Eropa, bahasa Rusia, Inggris, Prancis, dan Portugal, Itali, dan lain sebagainya. Kemudian selain ada bahasa Arab tentunya ya. Jadi seperti itu. Kemudian jumlah mahasiswa saya itu totalnya ada 101 mahasiswa. Totalnya ada 101 mahasiswa, ini dibagi menjadi 6 kelas. 6 kelas, 6 kelas ini berdasarkan dengan tahun. Jadi di perkuliahan ini perkuliahan untuk program diploma sebenarnya. Karena D3, kuliah 3 tahun seperti itu. Jadi ada tahun 1, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Di tahun pertama ini ada 2 grup, tahun kedua ada 2 grup, tahun ketiga ada 2 grup juga. Tahun 1, tahun 2, dan tahun 3. Oke. Jadi ada 6 kelas ya, 6 kelas levelnya secara level semuanya adalah mahasiswa tingkat 1. Tingkat 1 jadi A1 mereka belajar bahasa Indonesia pertama kali ini karena sebelumnya kelas bahasa Indonesia itu tidak di institut ini, ada di Universitas SUS yang sempat saya sampaikan di video sebelumnya. Tapi di periode ini, di tahun ini, periode setelah fase COVID, jadi penugasannya berganti, berpindah tempat seperti itu dan dilaksanakannya di ISLT. ISLT itu otomatis karena mahasiswanya adalah mahasiswa tingkat pertama, tingkat 1, A1 seperti itu, otomatis mereka ya
baru belajar bahasa Indonesia, jadi mereka saya kenalkan mengenai alfabet, huruf, dan lain sebagainya, cara baca, dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya mereka sudah belajar pada tingkat angka. Jadi ada pohon keluarga, setelah itu ada angka, perhitungan seperti itu. Mulai ke bagian transaksi jual beli, bagaimana angka, bagaimana uang itu diucapkan, disampaikan seperti itu. Materi itu adalah materi terakhir dari materi A1 yang saya sampaikan di kelas BIPA A1 di ISLT. Dalam prosesnya, eh, saya menginisiasi kelas budaya. Kelas budaya dan kelas budayanya seperti yang ada di video sebelumnya, ada kelas kopi, bagaimana saya menjelaskan mengenai kopi Indonesia dan bagaimana budaya kopi, budaya ngopi, minum kopi di Indonesia dan hal-hal yang mengikutinya, termasuk bagaimana lagu kebangsaan Indonesia dan ada satu lagi mengenai pantun. Pantun kalau dalam budaya Arab juga ada seperti syair seperti itu, syair. Jadi mereka juga memahami mengenai itu dan mereka juga bisa membuatnya meskipun mereka membuatnya dalam bahasa Arab. Jadi seperti itu. Di kelas budaya ini saya inisiasi karena saya melihat animo atau antusias mahasiswa dalam mempelajari bahasa Indonesia, mengetahui bahasa Indonesia seperti apa, dan budayanya begitu beragam. Jadi akhirnya saya coba untuk menginisiasi kelas budaya. Di sesi terakhir dari penugasan ini, itu kami ada Hari Indonesia. Jadi Hari Indonesia ini pelaksananya adalah ketika eh, akhir dari akhir dari program ini ya. Jadi program ini akan berakhir pada Desember seperti itu. Otomatis saya mencoba menyampaikan kepada pihak universitas dan pihak KBRI seperti itu, dan karena juga eh, Pak Dubes pada saat itu ingin berkunjung ke kampus, ingin melihat bagaimana mahasiswa belajar bahasa Indonesia dan lain sebagainya, maka akhirnya dibuatlah sebuah program, dirancang sebuah program, yakni Hari Indonesia. Hari Indonesia yang ya sederhana tapi bagi saya sangat mengena seperti itu. Dan Hari Indonesia ini di sana selain ada sambutan-sambutan seperti itu dari pihak KBRI dan juga dari eh, kampus, perwakilan kampus seperti itu, juga ada pertunjukan dari seni budaya Indonesia, kemudian ada menyanyikan lagu kebangsaan, juga ada makanan-makanan Indonesia yang dinikmati bersama. Jadi saya akan tunjukkan beberapa foto mengenai pelaksanaan dari Hari Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 31, maaf, bukan 31, tapi tanggal 12 Desember. Karena kenapa dilaksanakan pada 12 Desember? Karena di Tunisia ini ada libur musim dingin. Jadi ketika libur musim dingin seperti itu, eh, mahasiswa harus libur di pertengahan bulan Desember dan mereka akan kembali lagi awal bulan Januari. Jadi mereka libur, tidak ada kegiatan pembelajaran, maka dari itu pelaksanaannya sebelum semesternya habis, maka harus dilaksanakan hari ini, Hari Indonesia. Ini adalah beberapa foto yang bisa saya tunjukkan. Jadi ada 3 orang, termasuk saya, kemudian ada 2 mahasiswa saya. Jadi 2 mahasiswa saya ini saya
minta untuk menjadi pemandu acara. Jadi pemandu acara dan mereka berbicara dalam bahasa Indonesia dan juga berbicara dalam bahasa Arab. Jadi misalkan laki-laki akan berbicara dalam bahasa Indonesia, perempuan kemudian langsung menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Jadi seperti itu. Selain itu, jadi eh, ini adalah beberapa potong pakaian dan kain yang saya bawa sebenarnya. Jadi saya ingin Hari Indonesia ini mahasiswa saya juga tampil atau pemandu acaranya tampil ya seperti orang Indonesia, maka saya beri lurik. Jadi ini lurik saya berikan silakan dipakai seperti itu dan ada kain batik yang juga dikenakan oleh pemandu acara perempuan. Selain itu eh, ada foto yang lain. Jadi ini adalah sambutan Bapak Duta Besar Gus Dubes Zuhairi Misrawi dan eh, karena beliau masih sangat muda ya, masih muda, kemudian cara penyampaiannya sangat dekat dengan mahasiswa, jadi semua mahasiswa sangat senang dengan apa yang beliau sampaikan mengenai eh, hubungan antara Indonesia dan Indonesia dan bagaimana budaya-budaya ada di Tunisia dan di Indonesia, termasuk salah satunya adalah diplomasi kebahasaan, kelas bahasa Indonesia di institut ini. Ini juga ada eh, pemberian seperti tanda kenang-kenangan seperti itu, kenang-kenangan dari kedutaan, dari KBRI, lalu Gus Dubes, kemudian diwakili oleh Madam Fatin. Madam Fatin ini adalah naib mundir atau wakil rektor seperti itu, seperti wakil rektornya. Karena rektornya pada saat itu sedang berada di Perancis, jadi diwakili oleh wakil rektor. Ini juga yang saya sampaikan tadi ada sajian beberapa. Jadi ini adalah budaya-budaya Indonesia yang ditampilkan dan salah satunya adalah tarian tradisional Indonesia dan ini adalah tarian Wonderful Indonesia. Di sini ada beberapa tarian tradisional Indonesia yang dijadikan satu seperti itu, kemudian ditampilkan dalam Hari Indonesia. Ini adalah suasana suasana pelaksanaan Hari Indonesia itu. Jadi saya senang karena sangat banyak mahasiswa yang bergabung dalam program ini, program kelas bahasa Indonesia termasuk Hari Indonesia ini. Jadi seperti itu. Saya ingin kenalkan ini adalah Ketua Departemen eh, Bahasa Oriental, Pak Khalid. Ini ada teman saya yang selalu membantu saya semua urusan-urusan di institut. Beliau yang membantu cara administrasi ruangan, kemudian koordinasi dengan mahasiswa-mahasiswa, penilaian, itu saya berhubungan dengan beliau. Dan beliau adalah Pak Wibisono, beliau adalah Pensus di KBRI Tunisia. Dan ini adalah
staf-staf dari KBRI yang lain. Selain itu ada juga foto yang lain. Jadi ini adalah salah satu budaya yang lain adalah budaya kuliner. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa ini adalah Pak Khalid. Pak Khalid adalah kepala departemen dari Departemen Oriental, Departemen Bahasa Cina yang mengurusi segala hal yang berkaitan dengan kelas bahasa Indonesia, termasuk administrasi, ruangan, kemudian presensi, kemudian bantuan-bantuan kertas, pencetakan buku, dan lain sebagainya, pencetakan apapun, itu beliau yang membantu eh, dan memudahkan saya melaksanakan kelas bahasa Indonesia. Dan foto terakhir adalah foto mengenai budaya kuliner, yakni makanan-makanan yang disajikan dalam Hari Indonesia, dan pada saat itu yang disajikan adalah nasi goreng dan bakso. Dan ini adalah Pak Dubes yang sedang berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa ISLT mengenai kuliner-kuliner yang disajikan dalam Hari Indonesia. Bagi masyarakat Tunisia yang ada di benua Afrika yang cukup jauh dengan wilayah Asia, makanan-makanan seperti ini adalah makanan-makanan yang bagi mereka makanan yang unik dan harus mereka coba karena ya mereka tidak pernah merasakan itu karena budaya kuliner antara Indonesia dan Tunisia jelas berbeda. Jadi makanan-makanan seperti bakso atau nasi goreng ini sangat menarik dan lezat bagi mereka. Jadi ada beberapa mahasiswa yang sampai tambah, saya tahu sampai 3 kali, 4 kali itu juga ada karena mungkin bagi mereka ini makanan unik dan menarik dan enak untuk terus dicoba. Jadi itu adalah sedikit cerita mengenai pengalaman saya melaksanakan program diplomasi kebahasaan tahun lalu dan saya sudah memberikan ujian akhir semester kepada mahasiswa dan memberikan penilaian dan mengirimkannya ke Kepala Departemen Pak Khalid. Dan semoga bahasa Indonesia semakin membuana jaya abadi selamanya. Saya akhiri video cerita ini dan terima kasih sudah mendengarkan cerita. Dadah.